beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi sharing atau tanya jawab. Mungkin ada beberapa dari bapak-bapak sekalian yang mau mengenal lebih dalam terkait bagaimana perjalanan hidup daripada Ustadz kita, Ustadz Rahmanul Jogjawi. Mungkin boleh nanti kita berikan mic-nya, mungkin diberikan kesempatan untuk 3 orang pertama. Nanti berikutnya kita lihat lagi apakah masih ada waktu untuk dilanjutkan. Oleh bapak-bapak, siapa kiranya yang mau bertanya untuk mungkin bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, penasaran Pak Ustadz, tantangan terberatnya apa sih Pak Ustadz dari tadi yang Pak Ustadz ceritakan itu? Terus titik terendah mana yang Pak Ustadz rasakan itu bisa mengubah sudut pandang Pak Ustadz itu sampai sekarang? Dan itu aja sih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cerita ini untuk tadarus binikmat ya, bukan mau pamer, bukan mau riak, bukan. Nah, karena ya kemarin kita silaturahmi Mas Sopik ya, wis samali sithik diceritake ilang kabeh ya. Jadi apa ini mau tadarus binikmat. Jadi kalau tadi apa pertanyaannya ujian apa? Titik terberat sama tantangan. Titik terberat kalau waktu itu orang tua saya nggak setuju dengan keputusan saya. Keluarga, apalagi orang Jawa, gitu kan ya. Jadi waktu itu waktu itu warga nggak setuju saat itu ya dengan apa yang jadi pilihan saya. Sekarang alhamdulillah mereka mendukung penuh. Jadi waktu itu ya saya sedih. Waktu pertama kali mau berangkat belajar ke luar negeri, waktu itu kursus singkat memakmurkan masjid, itu sampai ibu saya tuh nggak mau dipamiti dia masuk kamar, bapak saya nggak mau nganterin ke bandara, naik taksi saya. Tapi setelah tahu ya akhirnya mereka mendukung. Tadi mereka lebih kepada khawatir ya, jadi yang namanya anak sama orang tua ya. Tapi ingat dulu saya tidak saat Nabi Waqqas, ibunya pun nggak setuju dia memeluk Islam ya. Dia mempertahankan keimanannya ya. Itu sampai ibunya nggak mau makan, nggak mau minum, menjemur diri supaya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu kasihan ya. Jadi waktu itu begitu saya ada ujian kayak gitu, alhamdulillah kalau Allah takdirkan, waktu itu ada Syekh Umar bin Hafid itu datang dari Hadramut, datang silaturahmi ke Pondok Krapia di Jogja, dan saya ikut majelis beliau dan beliau bayar perkara itu pas sama apa yang saya alami. Jadi waktu itu ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ibunya nggak setuju, menjemur diri, nggak makan, nggak minum. Namun apa kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, meskipun ibu punya 100 nyawa, akan aku tunggu nyawa itu keluar satu persatu, namun aku nggak akan pernah mau keluar dari agamanya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya jadi kuat sih. Terus kemudian ini kita kan taat kepada orang tua selama orang tua memerintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya, nggak untuk bermaksiat. Nah ini kita mau belajar iman, ya kan? Kita mau belajar iman. Jadi kalau misalnya orang tua kita kok merintahkan kita untuk mendurhakai Allah dan Rasulnya, ya kan Allah bilang dalam Quran, illadzina amanu aminu, yang beriman berimanlah. Kata ulama, kita tuh disuruh membuat usaha atas iman kita, gitu. Illadzina amanu aminu, ya orang beriman beriman. Maksudnya kita disuruh buat usaha atas iman. Jadi kita nggak boleh puas dengan iman yang ada sekarang. Terus nanti saya usaha terus gimana iman semakin pada perkara yang Allah Taala ridho, ya kan. Aminu kama amanan nas. Kata ulama di sini, berimanlah kamu sebagai imannya an-nas. Ini kata ulama ada imannya para sahabat. Waktu itu ya itulah yang jadi tantangan ya waktu itu. Jadi orang tua nggak setuju, ya kan. Alhamdulillah ketika kita berjamaah ada yang menguatkan. Yang mobil kalau mogok ya kan. Kalau cuma 1 orang repot ya. Tapi kalau 5 orang ya 1 orang, bikin sendiri 4 orang mendorong. Ya. Jadi
waktu itu ditanya ya tantangan terberat ya ketika orang tua waktu itu ya lebih kepada khawatir sebetulnya. Terus kemudian itu tadi saya sampaikan titik terendah ya tadi yang namanya ujian ekonomi ya kan ya marhatul istidbar termasuk yang namanya apa dunia pun apa akan ada sahabat juga begitu ya Rasulullah kalau ulama ceritakan kok kayak ini uang ini menjauh dari saya ibaratnya nih lagi mau dapat dia menjauh mau dapat menjauh ya kan begitu. Nah, maka terus Bismillah Ta'ala terus sama Nabi kan diajari amalan ya Bapak baca subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah antara azan subuh sampai iqomah atau ada yang mengatakan setelah sholat subuh ya. Nah, singkat cerita pun begitu juga ada ujian ini tadi tanda kutip apa ekonomi ya. Kita harus semuanya habis motor habis mobil habis tinggal rumah aja. Waktu itu sertifikat rumah dipegang orang tua jadi nggak bisa saya jual tapi mesti yakin lah ya kan yakin intan yang surga Wistabit akzamakum. Barang siapa tolong agama Allah pasti Allah tolong. Maha suci Allah sebenarnya Allah tuh enggak butuh pertolongan makhluknya sedikit pun. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum membuat dunia ini sendiri tanpa bantuan makhluk, enggak ada bantuan makhluk. Namun di sini ulama sampaikan Allah memuliakan siapa yang mau ditolong dengan diberi dia rezeki ketaatan kepada Allah ya. Jadi ya itu tadi karena sertifikat dipegang orang tua jadi ya nggak kejual aja ya kan. Nah, tapi ya Allah Maha tahu mungkin ya kan udah mau sebentar lagi nikah kok bojomu kok kayak tiges ya gitu kurang lebihnya. Kurang lebih gitulah. Tapi Allah Maha baik. Ya sudah begitu begitu dah lah belajar lah. Belajar lah. Alhamdulillah Allah takdirkan. Maka itu penting itu wong kang soleh kumpulono. Nah jadi duduk bermajelis sama kalau kita berjamaah nanti itu tadi ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah sebab berjamaah silaturahmi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kasih kemudahan. Yaitu waktu itu nasihatnya Ustaz Ishaq di bab muamalah ya kan. Nah waktu itu ya kita biasa biasa main gitar ngeband dapat duit ya kan waktu itu blank termasuk terjun payung lah saya waktu itu. Alhamdulillah masih ada payung ada payung ya sudah jadi sempat itu di rumah itu buka kata teman saya Indomaret Indie jadi jualan gula jualan beras ya kan udah gitu ada laundry juga di samping di tempat garasi itu. Jadi waktu itu istri saya masih kuliah juga. Saya pas kalau karyawan belum datang, ya sudah saya jaga Indomaret Indie tadi itu kan. Ini saya nggak dibayar Indomaret ini kan bercanda. Jadi saya jaga terus kalau ada yang ngambil laundry juga ya saya sama anak waktu itu kan masih kecil umur masih bedong itu masih dikasih jarit itu loh, dibedong dililit pakai dililit pakai jarit itu, masih kecil itu. Jadi waktu itu saya nggak tahu, itu beli gula, beli beras, semua orang beli minyak, goreng segala macam ya kan. Nah singkat cerita, ada konsumen datang ke rumah mau ngambil waktu itu mau beli ya toko kelontong itu di Indomaret Indie itu kan. Anak saya taruh di meja laundry ya kan. Saya ngelayani konsumen, anak saya jatuh dari meja laundry, glublah, wah, aduh, masya Allah. Terus habis itu alhamdulillah nggak taunya Allah Ta'ala jaga lah, nggak apa-apa ya kan, nggak gegar otak, nggak alhamdulillah sehat sekarang alhamdulillah, masya Allah ya. Doanya Ustaz Ishaq juga ini doakan nih. Kalau Sugronya udah 30 juz lagi, ini baru mungkin 13 juz, doakan bisa 30 juz tahun ini. Amin, amin, maaf ya. Dan juga punya kayak Ustaz Ishaq nih pesantren ada madrasah Hafidhul Quran ya kan. Nah waktu itu ya itu rendahnya orang tua waktu itu kurang mendukung, terus ya memang waktu itu secara ekonomi juga sama Allah ya ibaratnya kalau mau dikasih yang bagus ya, misalnya kita namanya tanah ya yang ilalang tanaman-tanaman yang nggak karuan itu sama Allah kan ditebas dulu, dihabiskan dulu. Nah nanti untuk ditanam tanaman yang baru, tanaman yang baik ya, waktu itu sama Allah ya dihabiskan. Mau ditanam dengan tanaman yang baik. Nah, ini ketularan Bang Kris yang jualan Vespa juga sekarang. Nah, jadi jadi mau ditanam tanaman yang baik. Tapi
yakin kalau malam itu semakin gelap, ya. Itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu tanda fajar akan udah dekat. Sahabat Nabi waktu itu sakit perut. Ya Rasulullah sakit perut, sama Nabi suruh minum madu. Malah tambah sakit. Ya Rasulullah tambah sakit ini malah. Minum madu. 3 kali minum madu. Sampai akhirnya bilang tambah sakit ya Rasulullah. Perutmu yang dusta, firman Allah yang benar. Ya nggak mungkin Quran salah ya kan. Perutmu yang dusta, firman Allah yang benar. Sabar, sahabat itu akhirnya sabar. Minum lagi, akhirnya sembuh. Nah, jadi ketika ada ujian, sholat nggak selesai, sholat lagi. Nggak selesai, sholat lagi. Begitu. Masalah dirasa semakin pekat, itu tanda pertolongan Allah sudah dekat. Kita istiqomah dalam amal, maka nanti Allah SWT akan beri pengalaman iman. Jadi apa? Nah itu tadi kok kita, ya udah amal agama kok tambah miskin. Amal lagi. Sangka baik sama Allah nih, ya Allah lagi ampunkan dosa-dosa, Allah lagi membersihkan. Baik itu dari teman-teman, dari kawan-kawan kita, circle kita, ataupun apa namanya muamalah kita, Allah mau bersihkan, mau diganti yang baik. Sabar, sabar. Lu kok tambah miskin ya Allah? Sabar, sabar. Udah, aduh ya Allah, besok ya Allah bayar listrik nggak ada uang. Sabar ya kan, sabar ya kan. Maka hadirin subhanahu wa taala. Saya punya temen itu, besok bayar listrik nggak ada uang. Dia baca Yasin katanya 41 kali mujarab, baru 13 kali dia ngantuk tidur dia. Besoknya yang bayarin malah yang biasanya musuhin keluarganya. Allah puasa ya kan. Jadi nggak mungkin kalau kita lagi kepepet itu Allah nggak tolong tuh, nggak mungkin. Kita semua kepepet kok, kepepet sama dosa. Kita semua kepepet sama dosa. Jadi nggak sampai nunggu kepepet sampai nggak ada uang. Jangan. Kita sekarang udah kepepet dengan apa? Dosa. Jadi nggak mungkin kalau misalnya apa namanya Allah nggak tolong, itu pasti Allah SWT tolong. Ya. Kayak depan apa namanya? Depan lautan, belakang tentara Firaun. Kalau dipikir-pikir kenapa nggak dilempar aja ke kepalanya Firaun atau ditongkat jadi ular besar makan Firaun dan tentaranya? Enggak. Apa perintah Allah di situ? Tunggu, maka nanti Allah akan apa? Berikan pengalaman iman. Kalau kita mentaati perintah Allah yang nggak masuk akal, nanti pertolongan Allah nggak masuk akal juga. Kan nggak masuk akal, mungkin tongkat ke lautan. Nggak masuk akal. Duit nggak ada suruh sholat, apa hubungannya? Ada hubungannya. Kita aja nggak paham. Orang polisi aja prat-prit maju sana berhenti, itu yakin dia gajian akhir bulan. Mosok kita suruh sujud perintah Allah nggak yakin digaji sama Allah. Pak Leli kan gitu kan kayak. Maka dengan Allah SWT, masya Allah ini sama-sama belajar. Jadi Ustaz Ishak bilangnya ujian kan gitu, ya kan? Ini antara sabar syukur. Jadi Allah SWT. Tadi Allah bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ingat hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Tadi apa itu zuhud itu tadi? Hati enggak berubah kalau bertambahnya berkurangnya harta ini adalah la ilaha illallah. Kok hati kita tenang? Di rekening saya harus ada sekian juta, hati saya baru tenang. Ini berarti Tuhannya duitnya itu, berarti bahaya itu kan. Karena hati saya tenang kalau di ATM saya ada duit sekian, itu Tuhannya duit itu. Wah repot, pengen malaikat manro buka, fulus. Waduh, naudzubillah tadi kok itu billah. Ya. Manro buka Allah Rabbi. Yakin. Jadi enggak hati enggak berubah dengan bertambahnya berkurangnya harta. Kalau di ATM saya ada sekian, hati saya tenang. Wah, itu berarti Tuhan kita bahaya ini. Kalau saya akan tenang hatinya kalau harus jadi Pak RW dulu. Aduh, ya kan? Nah itu Tuhannya, jabatannya itu tadi. Wah, hati saya tenang kalau saya jadi artis 1 juta kopi, band 1 juta kopi dulu. Nah, itu Tuhannya bandnya itu berarti. Ya. Jadi apa kata Mas Sofi kemarin, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hati hanya boleh tenang, hanya ingat Allah. Jangan mengecilkan Allah, masya Allah. Mengecilkan Allah hanya dengan jutaan rupiah, ya, masya Allah. Mengecilkan Allah hanya dengan jabatan kursi dan sebagainya. Mengecilkan Allah dengan perkara ciptaan Allah makhluk, ya kan. Jadi kita mau belajar hati hanya tenang dengan ingat Allah. Gimana caranya? Insyaallah kapan 3 hari? Kapan kita mau berangkat sama-sama belajar latihan hati hanya tenang ingat Allah. Ini pumpung ini masih diberi waktu sama Allah.
Coba kita lihat hati kita, kok hati kita tenang, harus ada sekian uang di ATM. Kalau di kitab Fadilah Sedekah, Imam Zakaria beritahu sekedar untuk keperluan kita nyimpan selama setahun, ya itu batas paling minimal. Selebihnya berlebihan. Nah, boleh tanya Ustaz nanti ya. Kalau mau derajat lebih tinggi lagi, qanaah, menyimpan hanya sekedar untuk keperluan selama 1 bulan. Kalau mau lebih tinggi lagi, kayak Nabi dan sahabat-sahabat utama, rezeki hari ini habis hari ini, besok insya Allah ada lagi. Nabi marah Sayyidina Bilal nyimpan kurma untuk besok. Ya, jadi rezeki hari ini habis hari ini, insya Allah besok ada lagi. Yang ngasih rezeki hari ini, besok juga dia yang kasih rezeki. Namun paling enggak ya kita jangan sampai keluar dari batas minimum itu, menyimpan sekedar untuk keperluan lebih daripada 1 tahun. Nah ini bahaya. Ya, nanti kita sifatnya nanti jadi nggak baik gitu ya. Nah, jadi walau mungkin itu semoga manfaat ya. Jadi semoga teman-teman sekalian sama-sama kita berjamaah sama-sama belajar sama-sama. Kita semua belum baik, pengen baik, namun harus ada usaha ya kan. Nggak bisa kita ya Allah kayak kita pengen punya, misalnya ada satu orang anak muda, ya Allah pengen punya anak soleh dan soleha namun dia nggak nikah, gimana kira-kira bisa dapat anak? Nggak bisa. Ya Allah pengen punya hati hanya terang dengan ingat Engkau ya Allah, tapi kita cuma usrisat dinas, nggak mau Allah kuasa memberi kita itu, tapi itu sunatullahnya, kebiasaannya adalah ya itu tadi, doa dibuat, usaha juga dibuat. Nah maka latihannya kita gimana jadi hamba Allah, Nabi Muhammad SAW. Yuk kita pasang waktu, kapan nih niatnya kita sama-sama untuk belajar memakmurkan masjid, karena erat hubungannya memakmurkan masjid dengan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang makmurkan, dari sini kata ulama ayatnya jamak masajid. Innama ya'muru masajidallah, jamak masjid-masjid. Ya, yang makmurkan masjid-masjid Allah, siapa makmurkan masjid Allah? Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini erat hubungannya antara makmurkan masjid dengan iman. Yuk kepada Allah dan hari akhir. Ayo kita sama-sama sekarang, kapan nih agendanya? Disepakati kita sama-sama belajar. Biasanya kalau Ustaz Ishak pekan ketiga, pekan keempat, nanti bisa disesuaikan sama Mas Rio, Mas Raim, Mas Irang ya. Pekan ketiga, pekan keempat kita sama-sama belajar. Terus istiqomah setiap bulan belajar 1/10-nya. Kata ulama di suatu ini bab fitan itu yang meneruskan syiar dakwah Nabi alaihi wasallam, 1/10-nya harta, diri dan waktu, maka Allah Ta'ala akan menolong mereka sebagai Allah Ta'ala menolong para sahabat. 1/10-nya aja, 3 bulan 1/10-nya 3 hari ya kan. Hartanya katakanlah berapa, 1/10-nya, harta, diri, waktunya ya kan. Ini belajar supaya Allah Ta'ala menolong kita sebagai Allah Ta'ala menolong para sahabat. Masya Allah loh, orang 1 bulan dipakai 3 hari, Masya Allah itu loh. 27 hari untuk kita keperluan ya, 3 hari belajar untuk fokus tawajuh sama akhirat. Ini Masya Allah sesuatu yang sangat, Masya Allah. Udah gitu dapatnya akhirat yang selama-lamanya ya kan, Masya Allah ya. Jadi kita sama-sama atur waktunya, insya Allah bisa. 1 bulan dipakai 3 hari, 1 hari dipakai 1/10-nya 2,5 jam memakmurkan masjid ya. Nanti setahun diambil waktu yang agak panjang ya kan, 1/10-nya ya. Ini untuk belajar daripada iman. Semoga Allah Ta'ala beri taufik, amin. Kapan berangkatnya kasih kabar nanti ya. Insya Allah siap terbang dari Jogja, Jakarta, namanya khusus. Insya Allah ya. Berapa jemaah ini udah? 5 jemaah bisa nih bes. Ayo kakak-kakak kita, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Bang Ikar, Bang Jordan. Ini Bang Jordan mau nanya sih dari kemarin, dia udah nyiapin pertanyaan tuh. Oh iya lupa nih, usaha atas iman. Ini nggak cuma hanya untuk laki-laki aja tadi, untuk wanita juga ada. Kami sekarang lagi di masjid Baitur Rahman di Sukadiri dekat rumah Ustaz Ishak situ. Besok masih 1 hari di sana, besok pindah ke Racek. Nanti bisa silaturahmi sama sembang-sembang sama istri kami. Senang sekali insya Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin mau mengenal lebih dalam lagi gitu, gimana sosok daripada Ustaz Salman Al-Jukjawi, mungkin dulunya dari ex gitaris yang hidup glamor, sekarang sudah penuh dengan sunnah baginda Rasulullah SAW.
Smart gitar ki bro, smart gitar. Aku udah 40 hari nggak nyentuh ya, tapi ya semoga masih ingat ya. Boleh. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin beranjak ke acara berikutnya, yaitu tahlil dan doa penutup dari yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Maulana Ishaq. Oh my God. Oke. Insyaallah diralat acara selanjutnya adalah bawaan rilis lagu baru yang mana akan dibawakan oleh Salman Al-Jogjawi. Cek. Cek. Surat tua pakai tok, pakai kacamata dulu guys. Iya. Hah? Enggak. Nah. Ketok. Coba cek dulu ya. Hei dunia, jangan kau dekati hatiku, jangan kau racuni kalbuku dengan janjimu. Hei dunia, jangan kau nodai niatku untuk cari permata Tuhanku di setiap amalku. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Selamat tinggal kekasih laluku dunia.
dunia, selamat datang kekasih baruku. Akhirat kekasih sejatiku, selalu setia bersamaku. Selamat tinggal cinta yang gelap dunia, selamat datang cinta yang terang. Kekasih sejatiku selalu setia bersamaku. Di dunia, jangan kau percantik dirimu dalam setiap pandang mataku dari gelapmu. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Selamat tinggal kekasih laluku dunia, selamat datang kekasih baruku. Kekasih sejatiku selalu setia bersamaku. Selamat tinggal cinta yang gelap, selamat datang cinta yang terang. Kekasih sejatiku selalu setia bersamaku.